Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, Ibu Nurdia. Alhamdulillah bisa hadir di tengah kita meskipun agak seger. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Sidoarjo. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara presentasi kreativitas lokal. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan kita sebagai umat yang telah mendapat tempatnya di yaumil akhir. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, izin saya Syekh Sapi SPD ingin menyampaikan RTL, yaitu rencana tindak lanjut model pembelajaran sport education model atau yang disingkat SET pada materi permainan tradisional. Ya, Bapak dan Ibu, ini kenapa saya tampilkan gambar seperti ini? Yang pertama kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, di situ ada siswa-siswi kita. Dalam gambar ini menunjukkan bahwa di antara siswa-siswi kita itu ada yang aktif dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya olahraga, dan ada juga yang tidak aktif, alias duduk-duduk yang seperti di gambar tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini juga sama ya, yang dikasih arah panah itu menunjukkan bahwa di sini kita bisa menemukan bagaimana menghadapi siswa yang kurang aktif atau tidak merespon untuk melakukan kegiatan olahraga. Ya, SEM, apa itu SEM? SEM yaitu Sport Education Model. Sport Education Model dikembangkan sejak tahun 1994 oleh Syahril Sudomto, seorang pakar pendidikan jasmani. Ia menjelaskan bahwa Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata, khususnya di bidang olahraga. Bagaimana SEM bisa memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik? Nah, di sini saya membagi dua kategori. Yang pertama, model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari yang pertama keterampilan, yang kedua taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat. Yang kedua, murid dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan supporter. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya.
Ya. Latar belakang di sini kami tulis atau saya tulis yaitu perilaku malas gerak seperti tadi yang ditampilkan gambar di awal. Perilaku malas gerak atau mager, dampak dari gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmaninya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai jenjang. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Melalui SEM, dalam pembelajaran diharapkan siswa tidak hanya menguasai teknik permainan tradisional, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, pembelajaran berbasis proyek. Kita bisa lihat di situ ada bola voli, ada bola baseball, yang ketiga bola basket. Lanjut. Ya. Pembelajaran berbasis proyek atau proyek adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Metode ini juga menitik beratkan proses untuk memiliki hasil akhir berupa produk atau layanan, tergantung permasalahan apa yang diberikan. Produk utama pembelajaran berbasis proyek menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis sport education model atau yang disingkat SEM dengan mengadakan festival permainan tradisional yang diikuti kelas 6 SD. Ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan tradisional. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Dan yang ketiga, mendorong kerjasama tim dalam pengambilan keputusan strategi dalam konteks permainan kelompok. Dalam capaian dan langkah hasil yang diharapkan untuk tujuan. Yang pertama ada capaian program yang diharapkan. Di antaranya satu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KBS. Yang kedua, sehat jiwa dan raga pada peserta didik. Yang ketiga, penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan
peserta didik. Pengarahan awal. Yang kedua, memetakan aset yang dimiliki. Yang ketiga, menyepakati bersama tujuan musim. Yang keempat, diskusi secara umum konsep dan peraturan perlombaan. Yang kelima, diskusi menyepakati pembagian peran. Yang keenam, mengidentifikasi tugas masing-masing peran dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, presentasi dan refleksi progres aktivitas. Itu pengelolaan musim. Afiliasinya adalah yang pertama, pembentukan ikatan tim. Yang kedua, memainkan peran dan tanggung jawab tim. Dan yang terakhir, yang ketiga, merancang dan mempersiapkan upacara pembukaan teknis perlombaan, upacara penutup, dan serah terima hadiah. Penyiapan pertandingan formal, di antaranya yang pertama, penjadwalan publikasi perlombaan, pelaksanaan tim, memainkan dan mengembangkan peran, presentasi dan refleksi progres aktivitas. Puncak pertandingan. Puncak pertandingan saya tulis ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu upacara pembukaan. Yang kedua, memainkan peran masing-masing pada perlombaan. Dan yang terakhir, presentasi dan refleksi progres aktivitas. Poin pencatatan pertandingan. Yang pertama, merekam data pribadi sesuai peran. Yang kedua, merefleksikan kemajuan kinerja. Dan yang terakhir, pencatatan skor. Festival akhir kompetisi. Di situ ada upacara penutupan dan serah terima hadiah. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi, di sini saya membuatkan yang pertama refleksi masing-masing peran, yang kedua refleksi guru mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM, dan yang terakhir evaluasi konsep fair play. Ya, struktur program. Dalam struktur program di sini saya muat dalam 3 kategori. Yang pertama waktu, yang kedua tempat, dan yang ketiga target. Pada waktu di sini saya tuliskan yaitu Festival Permainan Tradisional kelas 6 SD adalah program P5 dengan tema kearifan lokal. Diadakan pada bulan November minggu ketiga, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Yang kedua ada tempat. Di sini untuk tempat saya memilih tempat pelaksanaan kegiatan di lapangan olahraga SDN 1 Sinarata. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu target. Saya targetkan kepada peserta didik kelas 6 SD. Baik. Peran KBS dan rekan sejawat. Dalam peran KBS dan rekan sejawat, di sini saya juga menyederhanakan
dalam 3 poin. Yang pertama peserta didik, yang kedua PJBK, dan yang ketiga wali kelas. Dalam kategori peserta didik, poinnya yaitu menjadi peserta didik lomba dengan melakukan latihan bersama, berkolaborasi dalam kelompok belajar atau kumpul untuk latihan bersama, menjadi perangkat pertandingan, dan juga menjadi panitia penyelenggara. Dalam poin guru PJOK, di sini poinnya yang pertama mengarahkan aktivitas fisik dan kebugaran, membimbing peserta didik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan perlombaan olahraga. Poin terakhir yaitu wali kelas, mengarahkan aktivitas fisik dan kebugaran, membimbing peserta didik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan perlombaan olahraga. Dalam aset atau kekuatan sekolah yang digunakan, di sini saya tuliskan ada 5 poin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada aset manusia, yang artinya aset manusia ini seperti pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan peserta didik. Poin yang kedua ada di situ aset sosial, yang artinya berupa dukungan komunitas sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Di poin yang ketiga saya tuliskan ada aset fisik, yang artinya di situ ada berupa sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Poin yang keempat aset politik. Dalam aset politik saya tuliskan yaitu kebijakan kepala sekolah mengadakan festival olahraga tradisional. Dan poin yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di sini saya tuliskan aset agama dan budaya, yang artinya warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong masih terawat dengan baik. Masih aset kekuatan sekolah yang digunakan. Yang pertama, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi yang dihadiri oleh guru dan perwakilan peserta didik. Juga ada poin yang kedua, dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru dan peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan festival. Dan yang terakhir, menggunakan angket melalui Google Form yang didistribusikan dan diisi oleh guru dan peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Dalam pengembangan produk, yang pertama yaitu upload pada media sosial untuk lebih mudah siswa-siswi kita atau peserta didik melihatnya. Dan yang kedua ada bermain bersama masyarakat. Ya, oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya tampilkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya serta dukungannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan juga selalu bahagia.
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.